Puji Tuhan. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali kita akan mengikuti program Doa Pagi GPDI Budi Mulia. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami datang mengucap syukur, berterima kasih untuk hari ini. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami mengerti kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Pembacaan ayat pokok dari Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah membaca perkataan Yesus sendiri bahwa Ia mengaku Ia adalah Tuhan dan Guru daripada murid-murid. Pernyataan ini adalah untuk menanggapi Petrus yang menolak untuk dibasuh kakinya. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ini sebenarnya adalah lambang Yesus mau melayani dengan kerendahan hati. Murid-murid pun harus melayani dengan kerendahan hati. Makanya Yesus berkata dalam Yohanes 13 ayat 14, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Yohanes 13 ayat 15, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jadi Yesus membasuh kaki murid-murid. Ini adalah sebuah pelayanan Yesus kepada murid-muridnya. Para murid-murid pun wajib untuk membasuh, saling melayani. Karena melayani adalah bentuk kasih kita kepada sesama. Yesus pun mencuci kaki para murid. Karena kaki kita yang merupakan lambang perjalanan hidup kita tentu saja bisa kotor, terkena debu. Ada hal-hal yang bisa membuat kotor hidup kita. Tapi hanya Tuhan yang sanggup membersihkan hati kita dari segala debu dosa. Efesus 5 ayat 26, untuk menguduskannya sesudah Ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Air firman Allah membasuh hidup kita. Firman Allah menyucikan hidup kita. Ketika kita mendengar, menyimpan, dan melakukan firman Allah, maka firman Allah, Tuhan sendiri menguduskan hati manusia. Kita disucikan oleh darah Yesus. Firman Allah membaharui hati kita. 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-11. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan
Kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Sebab itu, kita mau memberi diri kita untuk disucikan dengan firman Allah, dikuduskan oleh firman Allah. Biarlah setiap hati, pikiran kita diisi oleh firman Allah. Membaca Alkitab, berdoa, minta Roh Kudus memimpin hidup kita. Jangan kita memakai kekuatan diri sendiri, pikiran kita, pengalaman kita, tapi kita pakai kuasa Tuhan. Kita dibenarkan karena kita beriman kepada Yesus. Yesus telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib, menanggung semua hukuman dosa yang tadinya harus ditanggung manusia. Kita bebas oleh darah Yesus. Tidak ada lagi tuduhan, rasa bersalah dalam hati yang bisa mempersalahkan kita. Yesus adalah Tuhan, karena hanya Yesus yang dapat menghapus dosa manusia. Matius 9 ayatnya yang kedua. Maka dibawalah orang kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Yesus adalah juru selamat manusia. Hanya Yesus yang dapat mengampuni dosa manusia. Yesus berkuasa untuk menyembuhkan. Inilah bukti bahwa kuasa Tuhan nyata. Dialah Tuhan yang hidup. Bukti bahwa Ia adalah Tuhan karena Ia sanggup melakukan banyak mujizat. Ada kuasa dalam perkataan Yesus. Di dalam Filipi 2 ayatnya yang ke-10 dan 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Akan datang waktunya, semua yang bernafas, semua yang hidup akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Segala lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Keselamatan hanya di dalam nama Yesus. Dia layak menerima segala hormat dan kemuliaan. Amin. Kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih karena Engkau berkuasa. Engkau adalah Tuhan. Engkau adalah penyelamat dan Engkau sudah mengampuni dosa kami. Sebab itu hamba berdoa bagi setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Setiap aktivitas Tuhan berkati jasmani maupun rohani. Setiap pekerjaan Tuhan berkati jasmani maupun rohani. Tuhan berkati setiap pergumulan di dalam keluarga, masalah pribadi, masalah yang dialami oleh umat Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan nyatakan kuasa-Mu bagi masalah yang tidak mempunyai pekerjaan. Tuhan buka jalan. Engkau nyatakan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Khusus bagi mereka yang sakit, Tuhan, hamba berdoa, kiranya Engkau sembuhkan bagi mereka yang sakit di dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, bilur-bilur Yesus menyembuhkan, sehingga ada
kesaksian menyatakan bahwa Engkau telah menolong dan menyembuhkan. Dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau jaga, pelihara, Engkau lindungi umat-Mu Tuhan. Berkati sepanjang hari ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.